Nabi Sulaiman alaihissalam, dua orang malaikat Harut dan Marut. Bagaimana sucinya malaikat, bagaimana sempurnanya ilmu malaikat, bagaimana pandainya malaikat, dia masih bisa terjebak oleh iblis, masih berguru kepada iblis. Apalagi kita sebagai manusia yang masih awam. Hati-hati di dalam mempelajari ilmu. Apabila kita tidak mengetahui ilmu tentang segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam obrolan yang baik, yang bermanfaat, dan insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah, selalu berada dalam keadaan sehat, selamat, berkah, rezeki, mudah dalam segala urusan, dan tetap kita bersyukur kepada Allah. Niscaya Allah tambah nikmatnya kepada kita. Saudara yang dirahmati Allah, hidup adalah samudra kehidupan, samudra kenikmatan, samudra karunia Allah, samudra ilmu, samudra hidayah, samudra petunjuk, dan seterusnya. Dan bahkan ada manusia yang sudah berada di atas samudra hakikat, samudra ma'rifat. Dan di dalam perjalanan sejarah manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari zaman para nabi, para rasul sampai sekarang dan mungkin seterusnya nanti, ada manusia yang berjalan di atas samudra syariat, ada manusia yang berjalan di atas samudra hakikat, samudra ma'rifat. Dan demikian adanya Allah ciptakan ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ada isi, ada cangkangnya. Ada dalam, ada luarnya. Dan berbicara tentang hakikat ma'rifat ada 3 kategori. Yang ke satu, ma'rifat berjalan. Yang kedua, ma'rifat berat. Yang ketiga, ma'rifat tersesat. Yang ke satu, ma'rifat berjalan. Yang dimaksud ma'rifat berjalan adalah bukan seorang ma'rifat yang berjalan-jalan mencari keyakinan, bukan seorang ma'rifat yang berjalan di lembah-lembah, di bukit-bukit, yang berjalan-jalan menyusuri alam jagat raya ini, tentunya bukan itu. Yang dimaksud ma'rifat berjalan adalah seorang manusia belajar ilmu hakikat ma'rifat sudah sesuai dengan ilmunya, dengan cara-caranya, dengan petunjuknya. Dia memahami segala sesuatu tentang ma'rifat. Dia memahami bagaimana cara menggapai hidup, tetapi dia tidak menyelaminya lebih dalam, tidak mendalaminya dengan maksimal. Hanya dia di dalam perjalanan hidupnya tetap mensucikan, memuji, mensucikan Allah, memuji, mensucikan dirinya. Dia tetap berbuat baik sesama makhluk, sesama manusia, sebagai kewajiban manusia di bumi ini. Dan dia tetap tidak melakukan kemusyrikan. Jadi itulah yang dimaksud ma'rifat berjalan. Yang kedua, ma'rifat berat.
Yang dimaksud ma'rifat berat adalah bukan seorang ma'rifat limbung keberatan ilmu, kebanyakan ilmu, atau kebanyakan beban, tetapi ma'rifat berat adalah seorang belajar ma'rifat, hakikat ma'rifat, sesuai dengan ilmunya, dengan petunjuk dan cara-caranya, kemudian dia berbuat baik sesama makhluk, sesama manusia, sebagai kewajiban kehidupan di bumi ini, kemudian dia tetap tidak melaksanakan kemusyrikan. Dia terus memuji mensucikan Tuhan dan memuji mensucikan dirinya sampai dia nanti bertemu dengan hidup, bertemu dengan ciri-ciri hidup, bertemu dengan daya gerak. Paling tidak nanti ketemu dengan 3 daya gerak unsur-unsur alam. Daya gerak bumi, daya gerak air, dan daya gerak angin. Dan terus perkembangannya serta manfaatnya daripada daya gerak itu. Kemudian orang itu memahami, menemukan dan memahami hidup dari mulai jasad atau badan. Kemudian dia terus meningkat, menemukan dan memahami hidup pada qalbu atau pada hati. Kemudian dia selanjutnya menemukan hidup dan memahami hidup di dalam ruh. Selanjutnya meningkat, dia menemukan dan memahami hidup di dalam nur atau cahaya. Dan selanjutnya dia meningkat, menemukan dan memahami hidup di dalam siri atau di dalam rahasia. Kemudian dia selanjutnya menemukan zat hidupnya, menemukan dirinya, menemukan jati dirinya. Itu yang dimaksud ma'rifat berat. Dia menyelami lebih dalam, dia mendalami dengan maksimal. Itu yang disebut ma'rifat berat. Ada pun yang disebut ma'rifat sesat. Yang ketiga, apakah ada hakikat dan ma'rifat sesat? Sejatinya tidak ada yang namanya hakikat sesat, ma'rifat sesat. Hanya saja manusianya yang tersesat. Bisa tersesat di dalam mempelajari ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seorang belajar ilmu hakikat ma'rifat sudah sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan petunjuk dan cara-caranya. Hanya saja ketika dia menjalani, ketika dia berthariqah, dia terjebak oleh pandangan-pandangan. Bisa saja pandangan warna-warna cahaya yang menakjubkan, bisa saja bertemu dengan sosok-sosok tertentu, bisa saja mendengar suara-suara bisikan, bisa saja nanti diperlihatkannya alam-alam jin atau alam gaib, kemudian dia ikuti. Semakin jauh semakin taktib, semakin aneh, semakin lebih jauh lagi tersesat, tidak sampai kepada tujuan yang dimaksud. Hati-hati di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat. Hati-hati dengan jebakan jin, setan, iblis, dan seterusnya. Setan iblis sangat pandai mengajarkan ilmu kepada kita manusia, bahkan pandai mengajarkan tentang Tuhan kepada manusia. Kemungkinan yang kedua, manusia tersesat di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat karena tadi ilmunya salah, petunjuknya salah, cara-caranya juga salah. Nah, ini pasti sudah barang tentu dijadikan
kesempatan oleh setan iblis untuk menjebak manusia. Bisa saja nanti di dalam pelaksanaannya, di dalam bertorikoh nanti, bisa ada penglihatan warna-warna yang menakjubkan, yang aneh-aneh. Semakin diikuti, semakin takjub, semakin aneh. Bisa saja nanti bertemu dengan sosok-sosok tertentu yang mengajarkan nanti ilmu-ilmu kepada manusia. Semakin jauh diikuti, semakin takjub. Semakin aneh, semakin takjub. Bisa saja nanti diperlihatkannya alam gaib, alam jin. Bisa saja diikuti, makin jauh, makin aneh, makin takjub, dan makin tersesat. Semakin jauh dan tersesat nanti, tidak sampai kepada tujuan. Jadi hati-hati kita di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat, jebakan setan iblis. Mereka sangat pandai mengajarkan ilmu kepada manusia, bahkan kepada ketuhanan, mengajarkan tentang Tuhan. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dua orang malaikat Harut dan Marut. Bagaimana sucinya malaikat, bagaimana sempurnanya ilmu malaikat, bagaimana pandainya malaikat, dia masih bisa terjebak oleh iblis, masih berguru kepada iblis. Apalagi kita sebagai manusia yang masih awam. Hati-hati di dalam mempelajari ilmu. Apabila kita tidak mengetahui ilmu tentang segala sesuatu, termasuk ilmu hakikat ma'rifat, maka jangan melakukan segala sesuatu tanpa ilmu. Karena itu akan ada akibat yang tidak baik. Terlebih-lebih di dalam pelajaran ilmu hakikat ma'rifat, harus betul ilmunya, harus betul tata caranya, dan harus betul menjalankannya atau bertorikohnya. Insya Allah selamat sampai tujuan. Jangan sampai terjebak oleh cara-cara setan, oleh jebakan-jebakan setan iblis dan seterusnya. Saudara yang dirahmati Allah, semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita dan kita berjumpa kembali dalam obrolan berikutnya. Dan salam untuk kita semua.